Di sini kami dari kelompok 1 akan melakukan pemeriksaan fisik yaitu kepala dan juga leher. Yang pertama itu ada alat dan bahannya. Untuk pemeriksaan fisik kepala dan leher ini kita ada beberapa alat dan bahan yang diperlukan. Yaitu ada yang pertama ada stetoskop, ada optalmoskop, ada otoskop, ada garpu tala yang ukurannya 512 Hz, ada kapas atau kain kasa, ada kartu alfabet Snellen, ada pita ukur, ada pen light atau baterai kecil, ada peniti steril, ada spekulum nasal dan spekulum telinga, ada tensiluminator, ada spata lidah atau sarung tangan, ada penutup mata, ada baju periksa, ada zat-zat untuk menguji penciuman seperti bubuk kopi, peppermint atau kayu manis, dan terakhir ada zat-zat untuk menguji pengecapan seperti gula, garam, lemon, zat pahit dan sebagainya. Dan untuk prosedurnya itu yang pertama ada cuci tangan, yang kedua ada jelaskan prosedur kepada klien, yang ketiga ada anjurkan klien untuk ganti baju periksa. Next ada pastikan ruang periksa nyaman, hangat dan cukup penerangan. Hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ada jaga privasi klien, yang kedua ada jaga keamanan klien, yang ketiga ada kuku tangan pemeriksa dipotong pendek. Next ada pemeriksaan dilakukan dengan terorganisir atau sistematik. Next ada pemeriksaan dilakukan dengan terampil untuk mendapatkan kepercayaan atau trust dan kerjasama atau kooperatif dari klien. Yang terakhir ada observasi klien selama pemeriksaan untuk melihat adanya tanda-tanda non-verbal terhadap nyeri atau ketidaknyamanan. Di sini yang kita akan lakukan pemeriksaan yang pertama itu ada pemeriksaan kepala. Untuk langkah-langkahnya itu yang pertama ada inspeksi dan palpasi kepala untuk mengetahui ukuran lingkar kepala, bentuk, simetris rambut dan lesi. Yang kedua ada inspeksi dan palpasi rambut dan kulit kepala. Pastikan kulit kepala dan rambut bersih. Observasi setiap bagian-bagian rambut dan kulit kepala apakah terdapat tombe atau kutu serta kelainan kulit lain. Yang ketiga ada observasi warna rambut klien seperti warna kulit, warna rambut yang bervariasi dan itu warna keabuan atau yang lainnya yang dipengaruhi oleh genetik dan proses menua. Yang keempat ada kaji tekstur rambut, tebal atau tipis, kuat dan keriting. Hipotiroidisme dan kelainan metabolik lain seperti defisiensi nutrisi dapat menyebabkan rambut suram, kering, kasar, dan rapuh. Yang kelima ada observasi jumlah dan distribusi rambut seluruh kulit kepala. 6 ada inspeksi lesi kulit kepala dengan menggunakan lampu periksa. Dan yang terakhir ada palpasi dan auskultasi beruit arteri temporalis untuk mengetahui tebal, penebalan rambut, jarak, amplitude. Baik, di sini akan ada sesi role play dari Azam dan juga Adi. Dipersilakan untuk sesi role play. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mas. Baik Bapak, perkenalkan nama saya Abdurrahman Azami. Saya sering dipanggil Azam. Saya di sini perawat yang akan membantu Bapak ya Pak. Ya, saya tugas dari pukul 7 pagi sampai jam 2 siang. Baik, apakah ini benar dengan Bapak Adi Pak? Iya Mas, benar. Boleh saya lihat gelang identitasnya? Boleh. Ya, benar dengan Bapak Adi ya Pak. Baik Bapak, untuk jadwal hari ini pemeriksaan fisik ya Bapak, kepala dan juga leher. Untuk tepatnya di ruangan ini ya Pak. Iya Mas. Kurang lebih 30 menitan lah Pak. Apakah bisa dimulai sekarang Pak? Bisa Mas. Baik, kalau begitu saya siapkan dulu alatnya ya Pak. Iya Mas. Sampiran. Oke, baik Bapak. Saya akan memeriksa bagian rambut Bapak ya Pak. Iya Pak. Bisa dimulai Pak. Bersih Pak, rambutnya tebal, bergelombang, tidak ada benjolan Pak. Selanjutnya saya akan mengecek rahang Bapak.
Maaf ya Pak. Aman Bapak, tidak ada benjolan. Baik. Udah. Oke, baik Bapak. Selanjutnya saya mengecek saraf-saraf di muka Bapak ya Pak. Baik Mas. Bentar ya Pak. Bisa tutup matanya Pak? Bisa Mas. Terus itu Pak. Ini Pak di sini. Ya, Pak, ini. Tunjukkan ya Pak. Terus Iya itu Pak. Mas. Sini Mas. Sini. Itu, Pak. Sini Mas. Ya. Baik Bapak, bisa buka lagi matanya Pak. Pak, matanya bisa perem lagi Pak. Pak, sebentar Pak. Baik Bapak, nanti Bapak rasakan tubuh laba tajam, terus tunjukkan ya Pak di mana Iya. letaknya Pak. Tubuh laba tajam Pak di mana? Di sini tajam Mas. Di sini tajam Mas. Ya. Di sini tajam. Di sini tumpul. Oke, baik. Bapak, matanya bisa dibuka kembali Pak. Oke, tadi sudah ada pemeriksaan kepala dan juga wajah. Sekarang kita akan ke pemeriksaan mata. Untuk pemeriksaan mata sendiri itu langkah-langkahnya yaitu yang pertama ada inspeksi dan palpasi struktur mata eksternal. Yang pertama ada alis mata, ada bulu mata, ada posisi kelopak mata, ada fungsi saluran air mata, ada bola mata simetris dan kekuatannya, ada warna konjungtiva dan sklera, tekstur lesi benda asing, ada tekstur kornea, transparansi, tes refleks kornea, ada kedalaman dan transparansi anterior chamber, dan yang terakhir ada iris dan pupil simetris, warna, ukuran, reaksi cahaya dan akomodasi. Yang kedua ada inspeksi dan palpasi aparatus lacrimalis dan kelenjar lacrimalis dapat dilihat dengan jelas dengan melihat daerah muara mata dekat pangkal hidung. Yang ketiga ada inspeksi konjungtiva bagian dalam, tampak merah muda, lembab, tanpa lesi, pembuluh darah kecil-kecil dapat terlihat. Yang keempat ada evaluat extraocular eye movement dengan tes 6 posisi kardinal pandangan dengan menggunakan pen light untuk mengetahui fungsi M3, 4, dan juga 5. Next ada evaluasi refleks pupil. 6 ada inspeksi struktur mata bagian dalam dengan oftalmoskop. 7 ada tes ketajaman visual untuk mengetahui fungsi N2 dengan menggunakan kartu alfabet Snellen. Yang terakhir ada tes lapang pandang atau visi perifer dengan metode konfrontasi. Pasien berdiri berhadapan dengan pemeriksa dengan jarak 2-3 feet, tutup mata klien sebelah atau dengan menutup mata. Anjurkan klien ke arah superior, inferior, temporal, dan juga nasal. Normal visual konfrontasi, temporal extends 60 derajat dari garis tengah, atas 50 derajat, arah nasal 60 derajat, dan bawah 70 derajat. Role play yang akan dilakukan oleh Adi dan Azam lagi. Bapak, untuk pemeriksaan selanjutnya pemeriksaan mata ya Bapak. Iya Mas. Ya, baik Pak. Maaf ya Pak, saya pegang dulu Pak. Jangan saya tarik nanti ke bawah ya Pak ininya. Bapak ke atas Pak bulu matanya. Ya, atas Pak, ke bawah Pak bulu matanya. Bentar Pak. Ya, baik. Bentar Pak, saya cek ya Pak. Oke, baik Pak. Selanjutnya nanti Bapak fokus ya Pak, di satu arah ya Pak. Iya Pak. Bentar Pak. Saya pegang satu arah. Baik Pak, lihat sini Pak. Fokus Iya, Pak. Mas. Baik Pak, fokus Pak. Fokus. Satu lagi Pak. Oke. Baik Pak. Baik Bapak, selanjutnya nanti mata Bapak tutup ya Pak yang sebelah kiri pakai tangannya Pak.
Bapak fokus Pak, pada sini Pak. Kelihatan Pak? Kelihatan mas. Ini Pak. Kelihatan. Ini. Kelihatan. Ini. Kelihatan mas. Ini. Kelihatan. Ini. Kelihatan. Ini. Kelihatan. Ini. Kelihatan. Oke, baik Bapak. Gantian ya Pak. Yang sebelah kanannya Pak, situ Pak. Ya, baik. Ini ya Pak, lihat Pak. Iya mas. Kelihatan Pak. Kelihatan mas. Kelihatan Pak. Kelihatan. Kelihatan Pak. Kelihatan. Kelihatan Pak. Kelihatan. Kelihatan Pak. Kelihatan. Ini Pak. Kelihatan. Ini. Kelihatan. Sebelah sini. Kelihatan. Kelihatan. Oke, baik Bapak. Udah ya Pak. Selanjutnya akan memeriksa bagian mata Bapak ya Pak. Apa ya Pak? Saya tekan. Ini Bapak. Ini Pak. Atas Pak, belah matanya Pak. Oke, saya tengah Pak. Belah Pak. Bawah Pak. Saya lihat dulu ya Pak. Oke, baik Bapak. Selanjutnya saya akan memeriksa bola mata Bapak ya Pak. Oke Iya, ya Pak. Baik Bapak. Maaf ya Pak. Oke, baik Bapak. Cukup ya Pak. Selanjutnya nanti Bapak fokus ya Pak pada satu arah ya Pak. Baik. Oke, Bapak. Lihat Pak, sini Pak. Fokus Pak pada bagian ini Pak. Satu kali lagi Pak. Oke, baik Pak. Baik Bapak, selanjutnya nanti Bapak mata yang sebelah kiri ditutup ya Pak pakai tangan Pak. Baik mas. Ini Bapak fokus Pak ya Pak. Sini ya Pak. Iya mas. Sini Pak, sini Pak. Ini Pak, kelihatan tidak Pak? Kelihatan mas. Ini, Kelihatan. ini, Kelihatan. ini, Kelihatan. ini, Kelihatan. ini Pak. Kelihatan mas. Ini kelihatan Pak. Kelihatan. Ini. Kelihatan. Oke, baik Bapak. Selanjutnya yang sebelah kanan ya Pak ditutup Pak. Baik, baik, baik. Fokus Pak, mata sebelah kirinya Pak. Ini. Kelihatan Pak? Kelihatan. Kelihatan? Kelihatan mas. Kelihatan tidak Pak? Kelihatan. Kelihatan tidak Pak? Kelihatan. Ini Pak. Kelihatan. Ini. Kelihatan. Sebelah sini Pak. Kelihatan. Sini. Kelihatan. Sebelah sini. Kelihatan. Oke, baik. Bapak sudah Pak. Oke, sudah selesai ya Pak. Untuk yang terakhir itu ada pemeriksaan mulut dan tenggorokan dan juga ada leher. Untuk mulut dan tenggorokan sendiri, langkah-langkahnya itu yang pertama ada inspeksi dan palpasi bibir dan mukosa mulut. Seperti warna, ada warna merah muda, simetris, tekstur hidrasi, lembab tanpa lesi. Yang kedua itu ada inspeksi gigi dan gusi. Gigi harus putih dengan pinggiran lembut, bebas sisa-sisa makanan. Catat gigi tanggal, nyeri, patah, gigi yang tidak teratur. Palpasi gigi untuk kebersihan sejajaran gigi, pendarahan gusi, integrasi gusi, radang gusi bila perlu dievaluasi lebih lanjut. Yang kedua ada inspeksi dan palpasi mukosa bukal, gusi dan lidah serta dasar mulut. Yang keempat ada inspeksi kelenjar saliva atau ductus. Wharton berada di bawah lidah pada dasar mulut, ductus tension atau parotis berada di depan molar kedua atas. Yang kelima ada inspeksi langit-langit mulut, palatum dan uvula mengenai warna dan kemungkinan ada pembesaran. Catat bila ada bau mulut, klien dengan diabetik asidosis, nafas bau fruity, klien dengan penyakit gagal ginjal, nafas bau amonia. Yang terakhir ada tes rasa untuk mengetahui nervus 7 dan juga dengan gula garam atau lemon hanya bila dilaporkan ada abnormal. Dan yang terakhir ada pemeriksaan leher. Untuk langkah-langkahnya itu yang pertama ada inspeksi leher untuk warna kulit, integritas, bentuk dan simetris.
Observasi bila ada bengkak pada nodus limfa di bawah rahang dan sepanjang otot sternocleidomastoideus. Kepala harus tegak, berdiri tanpa tremor. Bila ada kekakuan mungkin menunjukkan artritis atau otot spasme. Pembengkakan nodus limfa menunjukkan infeksi. Yang kedua ada tes range of motion of the neck. Bila mengkaji ROM leher, kerjakan pelan-pelan untuk menghindari pusing. Bila ada nyeri menunjukkan artritis, spasm, otot atau peradangan. Yang ketiga ada observasi arteri karotis dan vena jugular. Pulsasi dapat terlihat, seringkali ada distensi, menunjukkan gangguan vaskularisasi. Yang keempat ada inspeksi dan palpasi arteri karotis serta auskultasi fluid arteri karotis. Yang kelima ada inspeksi dan palpasi trakea. Simetris bila trakea tidak pada tempatnya, kemungkinan menunjukkan ada massa pada leher atau mediastinum, pneumotorak atau fibrosis. Yang keenam ada inspeksi dan palpasi kelenjar tiroid bila ada perbesaran tiroid oleh karena gangguan metabolisme seperti hipertiroid. Catat ukuran, bentuk, lokasi dievaluasi lebih lanjut. Dan yang terakhir ada palpasi nodus limfa pada kepala dan leher. Bila ada perbesaran nodus limfa disebut limfadenitis. Kemungkinan ada infeksi, alergi atau tumor. Ada role play yang akan dilakukan oleh Azam dan juga Azam. Oke, baik Bapak. Yang terakhir saya akan memeriksa leher Bapak ya Pak. Iya Mas. Baik Bapak, saya cek dulu ya Bapak. Oke, normal ya Pak. Maaf ya Pak. Baik Bapak, coba Bapak mendoan Pak. Baik, normal ya Pak. Udah ya Pak. Ya. Nah, baik Bapak, selanjutnya saya akan memeriksa mulut Bapak ya Pak. Udah ya Pak, saya bisa mulutnya. Baik Bapak, buka Pak. Saya lagi Pak. Baik Pak, buka Pak, lidahnya ke depan Pak. Baik ya Pak, berarti rasakan Bapak baik ya Pak, masih normal ya, masih bagus. Bentar, Pak. Udah dekat aja kan. Yuk. Mulus Bapak. Yuk. Selanjutnya saya akan memeriksa indera perasa yang Bapak ya Pak. Baik Mas. Ya, benar Pak. Matanya bisa merem Pak. Baik Bapak, lidahnya bisa dihidupkan Pak. Bagaimana Kopi Pak? pahit Mas. Pahit. Iya. Ini Pak. Asam Mas.
mau minum dulu atau tidak Pak? Tidak usah mas. Pak, lidahnya Pak, gimana Pak? Kenapa lidahnya Pak? Manis mas. Manis. Ya baik Bapak, itu tadi pemeriksaan mulut ya Bapak. Udah. Baik, tadi sudah dilakukan pemeriksaan kepala, wajah dan juga mata. Sekarang kita akan lanjut ke pemeriksaan telinga dan juga hidung atau sinus. Untuk langkah-langkah pemeriksaan telinga sendiri, yang pertama itu ada inspeksi dan palpasi struktur telinga luar, integritas kulit, simetris, bentuk, posisi. Yang kedua ada palpasi aurikel dan menggunakan ibu jari dan telunjuk, bengkak, tesi. Yang ketiga ada palpasi mastoid, bila bengkak mungkin ada peradangan. Yang keempat ada palpasi tragus dan agak ditekan ke arah liang telinga. Yang kelima ada inspeksi liang telinga luar dan dalam dengan otoskop dan spekulum telinga, keutuhan kulit, saluran telinga, salumen, obstruksi, benda asing, dan juga cairan yang keluar. Yang keenam ada inspeksi membrana timpani, kuadran membrana timpani, anterior superior, posterior superior, antero inferior, dan posterior inferior. Simetris, warna putih keabuan, shiny, permukaan utuh, agak transparan, landmark, sinar putih. Yang ketujuh ada tes ketajaman pendengaran respon percakapan normal. Periksa berdiri sedikit agak di belakang klien. Ajukan klien tidak tertutup, dapat dilanjutkan dengan suara detik jam. Tes Weber untuk lateralisasi suara. Kumpulkan garputal 512 pada tangan pemeriksa, kemudian letakkan pada dahi klien. Tes Rine untuk konduksi udara terhadap suara dan konduksi tulang untuk mengetahui fungsi N8. Garputal diletakkan pada tulang mastoid, kemudian diperdengarkan di belakang telinga. Tes Schwab. Garputal diperdengarkan pada perawat setelah klien tidak mendengar. Nah, untuk pemeriksaan hidung atau sinus sendiri, langkah-langkahnya yang pertamanya itu ada inspeksi dan palpasi sejajar, simetris, warna kulit, besi, lembut, cairan yang keluar, patensi, dan juga hidung melebar. Yang kedua ada inspeksi warna vesicula, membran mukosa, septum penjajaran. Yang ketiga ada inspeksi mukosa hidung, warna, kelembapan, septum penjajaran, massa, perforasi, warna turbin, eksudat, inflamasi, dan dengan otoskop, spekulum nasal, dan penlight. Yang keempat ada palpasi dan perkusi frontal dan sinus maksilaris bila ada bengkok dan lembut. Yang kelima ada transiluminal frontal dan sinus maksilaris bila ada keluhan dengan transiluminator. Dan yang terakhir yaitu ada tes sens penciuman M1 dan tes dengan peppermint, bubuk kopi, kayu manis, dan juga cengkeh. Baik, next ada role play dari Azam dan juga Adi. Oke, baik Bapak, selanjutnya saya akan memeriksa telinga Bapak ya Pak. Sebentar ya Pak, maaf ya Pak, saya tekan dulu Pak, bagian ini Pak. Sakit tidak Pak? Tidak mas. Oke, baik Bapak, sebentar ya Pak. Baik Bapak, sebentar Pak. Oke Bapak, telinga Bapak sedikit kotor ya Bapak. Iya, Terakhir kali kapan Pak membersihkannya Pak? minggu kemarin mas. Minggu kemarin. Oh, pantesan ya Pak. Oke. Ini yang sebelahnya kita disinfektan dulu ya Pak.
Maaf ya Pak. Iya Mas. Bersih Pak untuk yang sebelah sini Pak. Bentar Pak. Bersih Pak untuk sebelah sini, tidak terlalu kotor ya Pak. Iya Mas. Oke, baik Bapak. Nanti saya akan tes Bapak ya Pak. Nanti kalau Bapak terdengar, Bapak tinggal tunjuk ya Pak, tangannya, jarinya ke atas ya Pak. Oke, baik. Saya akan ginikan dulu ya Pak. Bisa ya Pak. Enggak. Satu kali lagi ya Pak. Ulang ya Pak. Baik Bapak, lebih dominan yang mana ya Pak? Sebelah kanan Mas. Sebelah kanan ya Pak. Saya ulangin lagi ya Pak. Iya Mas. Bentar ya Pak, maaf Pak. Baik, sudah ya Bapak. Baik, kita lanjutkan ya Pak ke pemeriksaan selanjutnya, yaitu hidung ya Pak. Iya Mas. Baik, sebentar ya Pak. Maaf ya Pak, saya Pak. Sakit tidak Pak? Tidak Mas. Sakit tidak Pak? Tidak Mas. Tidak. Ya, baik Pak. Sebentar ya Pak. Baik, Pak. Maaf ya Pak. Saya lihat Pak. Baik, Pak. Bersih ya Pak. Sudah selesai ya Pak. Oke, baik Bapak. Selanjutnya saya akan mengecek tentang indera penciuman Bapak ya Pak. Baik Mas. Ya, sebentar ya Pak. Baik Bapak, matanya merem Pak. Kopi Mas. Kopi. Ya, baik Pak. Baik Pak.
bawa apa Pak? Kayu putih. Kayu putih. Oke, baik Bapak, matanya sudah dibuka Pak. Oke, sudah ya Bapak. Oke, baik itulah tadi profil yang telah kami lakukan tentang pemeriksaan kepala dan juga leher. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.